Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita belajar ini mendapat berkahnya ya. Oke, sebelum kita belajar, Ibu pengen lihat ada nggak sampah di sebelahnya, kanan kiri, laci bawah? Ada? Tidak ada. Oke. Kalau begitu Ibu mau tanya, ada nggak teman yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa saja? Pati. Terus? Atis. Apa lagi? Ridwan. Kenapa tidak masuk? Sakit semua. Ya, semoga mereka bertiga besok bisa masuk ya. Amin. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang zat adik. Kemarin kan kita sudah belajar nih, ya, tentang mineral, vitamin, lemak, karbohidrat, protein. Nah, sekarang kita akan belajar zat adiktif. Kalian sudah lihat kan jajanan yang Ibu bawa? Nah, kenapa kalian suka jajan ini kira-kira? Oke, coba Bunga jawab. Enak, ada rasa. Opela, karena apa? Enak, ada rasanya. Sonia? Gurih. Oke, Gibran apa? Karena apa? Ada asin-asinnya. Boleh. Jadi kita hari ini akan belajar tentang zat adiktif.
Ini dan mengapa makanan atau minuman itu terasa begitu nikmat? Wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi dengan saya Yona, beberapa dari SMA Negeri 13 Besar Kabupaten Provinsi Banten. Hari ini kita akan belajar pada makanan untuk kesehatan tingkat SMP. Mempelajari pengertian zat aditif, mempelajari tujuan pemberian zat aditif, dan mempelajari macam dan contoh zat aditif pada makanan. Adik-adik, tahukah aditif? Zat aditif adalah bahan yang sengaja akan ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat membuatkan makanan. Tujuan pemberian aditif adalah penampilan, tekstur, rasa, memperpanjang lemak, dan meningkatkan nilai gizi seperti penambahan protein dan mineral. Selanjutnya macam-macam. Berdasarkan fungsinya, zat aditif digabungkan menjadi 7 macam: berwarna, pemanis, pengawet, penyedap, pengental, dan emulsi. Sedangkan macam zat aditif berdasarkan asalnya terbagi menjadi 2 macam. Ada zat aditif alami dan zat aditif sintetis atau buatan. Pewarna. Seperti halnya pelangi berwarna-warni, makanan pun memiliki berbagai macam warna. Penambahan pewarna pada makanan bertujuan untuk mempercantik makanan agar terlihat lebih menarik. Nah, pewarna pada makanan terbagi menjadi 2 macam. Ada pewarna alami dan juga pewarna buatan. Secara alami, kita dapat menambahkan dari alam. Misalnya, hijau dari daun suji, strawberry, ungu dari anggur, dan kuning dari kunyit. Sedangkan pewarna buatan berasal dari bahan-bahan sintetis, misalnya seperti ini. Pemanis. Di bahasa Melayu ada gula, ada semut. Ya, karena semut menyukai serat-serat seperti gula pasir, gula kelapa, ataupun gula aren. Ada juga loh manis-manis yang bersifat buatan. Bahkan rasa manisnya melebihi manis-manis yang bersifat alami, seperti sakarin, siklamat, aspartam, sorbitol, glusin, dan kalium asesulfat. Tapi perlu diingat ya, penggunaan pemanis buatan dapat membahayakan kesehatan. Pengawet. Kan wajibnya awet muda. Ini sangat diawetkan agar bertahan lebih lama. Nah, untuk pengawet secara alami, kita dapat menggunakan dengan berbagai macam teknik. Misalnya, pengasinan, pengasapan, pendinginan, pengeringan, maupun pemanisan. Nah, untuk pengawet-pengawet secara buatan, misalnya dengan penambahan seperti asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat, ada asam askorbat, natrium nitrat, asam propionat. Penyedap. Sudah berhasil kita. Ini garam, cabai, bawang, ketumbar, laos, dan sebagainya. Dan itu adalah penyedap alami. Juga loh penyedap buatan yang langsung dapat kita taburi di dalam makanan berupa bumbu racik. Di dalamnya sudah MSG. Sodium glutamate. Pemberi aroma. Pasti adik-adik pernah ya merasakan ada rasa menarik. Nah, untuk memberi aroma pada makanan bisa menggunakan secara alami, misalnya menggunakan ekstrak buah-buahan, gula atsiri ataupun vanili. Tapi ada juga cara buatan, misalnya ambil kaproat untuk aroma apel, ambil asetat aroma pisang, dan etilengglycerat aroma nanas. Pengental. Adakah adik-adik memperhatikan orang yang sedang memasak sayur capcay? Kuahnya mengental. Nah, untuk menjadikan makanan menjadi lebih kental, stabil, ataupun pekat, maka harus ditambahkan zat pengental. Zat pengental bisa menggunakan pati, gelatin, dan garam ataupun albumin. Zat aditif yang terakhir adalah emulsi, digunakan untuk menyatukan bahan makanan yang berbeda tekstur menjadi satu. Emulsi adalah lecithin yang bisa terdapat di kulit telur dan juga kacang kedelai. Ada yang mengandung emulsi, misalnya mayonnaise dan mentega.
Tadi kan sudah ya nontonnya tentang zat adiktif. Bahwa zat adiktif ada banyak ya, ada 7. Nah, ini duduknya sudah sesuai kelompok yang kemarin ya. Kalau gitu kita sekarang akan menyelidiki sederhana. Nanti ibu kasih LKPD dan ibu kasih forwardnya ya. Oke. Ini sama-sama ya. Ini belakang ya, kerjakan belakangnya sama-sama. Garis belakang ya. Oke, ini kelompok ini akan ini makanannya, ini minumannya. Ini minumannya. Dan ini makanannya. Makan dulu. Ini makanan 2 ya. Nah, nih. Oke. Nah, di dalam makanan itu nanti kalian teliti, tapi untuk sementara kalian dulu buka dulu LKPD-nya, baca ada studi kasus. Buka dulu Gibran. Nah, coba Gibran baca studi kasus itu. Baca pelan-pelan. Iya. Tujuan menganalisis studi kasus 1 dan mengidentifikasi potensi zat aditif berbahaya. Petunjuk 1. Langsung ke ceritanya. Itu ceritanya. Nih, sini kasih tahu sini. Nih. Studi kasus seorang anak SMP yang halaman 2 ya. Seorang anak SMP sering mengonsumsi jajanan kemasan berwarna warni. Nah, yang ibu kasih kan berwarna-warni. Dia mulai sering mengeluh sakit perut dan gatal. Dokter menyarankan mengurangi konsumsi jajanan tersebut karena dicurigai mengandung zat adiktif buatan yang berbahaya. Nah, anak SMP kan? Nah, kalian kan sudah bagikan makanan ke kemasan. Nah, sekarang kalian teliti di kemasan itu adakah zat adiktif yang sudah kalian tonton tadi? Apa aja berwarna, pewarna, penyedap, pengawet, pemanis, pemutih, dan pemberi aroma. Nah, kalian cek di makanan itu dan kalian tuliskan di tabel 3 ini. Nah, setelah itu kalian tulis jawabannya di sini. Nah, menurut kalian kesimpulannya apa? Kan itu sudah ibu bagikan 1 makanan dan 1 minuman. Kalian jelaskan, oh makanan ini mengandung zat adiktif berapa, apa saja zat adiktifnya. Terus minumannya, adakah zat adiktif atau tidak? Itu ya. Bisa? Kalau masih tidak mengerti, boleh panggil ibu angkat tangan. Oke? Silakan kerjakan. Lihatnya dari kelompok si. Nah, ini. Ya. Ini kelompoknya mau jadi komposisinya. Nah, cari dulu.
Yuk, kasih temannya. Contoh jadi saja. Ayo. Yang mana?
Sudah. Oke, semua kalian sudah mengerti bagaimana tiga produk ini mana menurut kalian sehat? Tulis kenapa, penyebabnya apa, alasannya apa. Nah, yang apa sedikitnya itu apa yang dia banyak yang dia butuhkan yang lain. Sudah? Nah, berarti kalian tugasnya membuat ini kesimpulannya. Nah,
Oke, yang lain, kelompok lain mohon didengar ya, karena produknya beda-beda ya, Nak ya. Makanannya ya beda-beda kan? Nah, oke, dengarkan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil penyelidikan sederhananya terhadap makanan apa aja? Sana, yogurt dan roti. Oke, silakan dimulai. Bentar, perkenalkan dulu anggotanya. Coba, siapa saja teman-temannya? Kami beranggotakan 8 orang. Oke, siapa aja nama teman-temannya? saya Tatiana Kaimuska dan teman saya Naila dan ada Kirani, ada Mira, Novella, Dion, Dian, dan Dirga. Oke. Lanjut dari hasil penyelidikan kalian. Yogurt, merek Cimori, Ciki Crispy, Cika Melida, jagung, dan roti. Nah, yogurt itu zat aditifnya apa aja? Oh, ada sukrosa, kalium ascorbat, ada itu. Kalau crispy, oke, dari ketiga itu yang mana lebih baik dikonsumsi? Menurut kami yang lebih baik dikonsumsi itu adalah yogurt Yogurt ini kenapa? karena kandungan yogurtnya 80% dan menggunakan pemanis alami dari gula, pewarna alami dari stroberi, raspberry, dan blueberry. Oh, berarti zat aditifnya lebih sedikit dibanding Ciki
akan mempertahankan elemen gizi. Yang kedua akan lebih sehat dari makanan lainnya. Oke, jadi produk mana yang lebih layak dikonsumsi? Yogurt. Oke, menurut kelompok 3 produk yogurt lebih sehat. Ayo kita beri tepuk tangan. Terima kasih. Kelompok terakhir boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Akilah. Dan di sini juga ada Afika, Anissa, Clarissa, Andre dan Selu. Kami ingin mempresentasikan hasil prestasi kami dari 2 produk ini. Produk Tang-Tang memiliki zat aditif penyedap monosodium glutamat, berfungsi meningkatkan rasa penyedap yang lebih tinggi. Nama produk dari kami berisikin dan tetap buatan jenis dan aditif rasa penyedap, tentunya membuat makanan lebih manis sehingga aman untuk dikonsumsi. Nah, jadi kelompok 2 kelompok terakhir hanya 2 produk yang dibandingkan ya. Jerry dan produk tuh Tang-Tang. Yang mana menurut kalian dari produk 2 itu yang lebih baik dikonsumsi? Menurut kami produk Geri lebih baik digunakan. Kenapa? Karena mengandung 33,5% gula, lebih sehat untuk dimakan. Lebih sehat untuk dimakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Terima kasih. Nah, jadi kalian sudah tahu nih, ternyata dalam satu produk ada zat aditif. Pasti ada zat aditif ya. Nah, baik itu
hanya juga